mata kuliah ini gitu ya selama setengah semester. Jadi nanti eh, setengah semester dengan saya sampai UTS. Kemudian setelah UTS nanti akan digantikan oleh dosen yang lain gitu ya. Dan informasi yang saya peroleh bahwa ini adalah kelas bentar, kelas weekend untuk konsentrasi bisnis digital dan e-commerce. Benar ya? Oke. Oke. Oke, kita mulai saja gitu ya. Dari saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, ya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak aruf gitu ya. Kita kenalan dulu gitu ya. Eh, nama saya ada di situ, eh, Teduh Dirgahayu gitu ya. Kalau lengkapnya ada airnya itu Raden gitu ya. Jadi, tapi panggilannya saya Pak Teduh gitu ya. Eh, Alamat email saya juga ada di situ. Eh, Home base saya itu sebenarnya di prodi informatika gitu ya. Saya mengajar baik di sarjana, magister maupun doktoral gitu ya. Jadi eh, apa di sana gitu ya. Eh, Kecerdasan buatan ya sekarang di mana-mana butuh gitu ya, digunakan gitu ya. Dikembangkan di informatika gitu ya, matematika, informatika, statistik gitu ya, membangun suatu eh, tools namanya kecerdasan buatan dan kemudian itu ternyata bisa diterapkan di berbagai bidang yang lain. Hampir semua bidang tidak ada yang tidak eh, bisa menggunakan kecerdasan buatan. Nah, di Magister Manajemen UI ini ternyata kemudian ada inisiatif bahwa oke, kecerdasan buatan harus dikuasai juga oleh para eh, mahasiswa dan nanti lulusan gitu ya. eh, Prodi Magister Manajemen ini, maka dispesifikan penggunaannya, yakni kecerdasan buatan untuk strategi bisnis. Ya. Jadi pada semester lalu saya mulai, karena ini kurikulum baru dan baru mulai semester lalu ditawarkan gitu ya. eh, di akhir pertemuan dengan saya di UTS gitu ya, sebelum UTS nanti mahasiswa harus membangun suatu strategi bisnis gitu ya, menggunakan bantuan AI gitu ya, kecerdasan buatan. Jadi tidak hanya sekedar tahu gitu ya, tetapi juga eh, mampu untuk menggunakan gitu ya. Nah, di Magister Informatika khususnya saya itu mengajar di sistem enterprise, di konsentrasi sistem informasi enterprise. Di sana banyak irisan dengan konsep teori organisasi dan manajemen gitu ya. Jadi eh, ti- tidak hanya kami di Magister Informatika itu tidak hanya menguasai satu bidang ilmu informatika, tapi harus juga dengan terapannya gitu ya. Nah, kebetulan saya dan beberapa dosen yang lain fokusnya pada sistem informasi enterprise di mana itu merupakan irisan antara sistem informasi informatika gitu ya dengan manajemen dan organisasi. Jadi sedikit banyak saya juga mengetahui terkait dengan konsep-konsep manajemen. Gitu ya. Oke, jadi eh, itu perkenalan tentang saya, gitu ya. Nanti bisa kita lebih banyak berkenal ketika nanti sudah perkuliahannya eh, luring gitu ya. Kalau sudah ketemu di kelas nanti akan lebih banyak, lebih kenal lagi. Gitu ya. Oke, eh, ini yang diamanahkan di semester, bukan di semester, di mata kuliah ini itu ya. Yang pertama adalah memahami konsep dasar dan penerapan teknologi AI dalam bisnis.
Ya. Indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar AI dan teknologi terkait yang digunakan dalam bisnis, gitu ya. Jadi punya pengetahuan konsep dasarnya, gitu ya. Kemudian mampu mengidentifikasi berbagai aplikasi AI dalam proses bisnis, gitu ya, termasuk pengambilan keputusan dan analisis data. Jadi yang kita pelajari nanti tidak hanya tahu konsepnya, tetapi juga tahu mana AI yang tepat untuk aspek bisnis tertentu. Ya. Karena semua sudah banyak yang AI yang dikembangkan khusus untuk sektor-sektor tertentu. Ya. Nah, ini akan kita pelajari. Oke. Untuk CPMK 2 menerapkan AI, jadi sudah tidak hanya sekedar tahu, tetapi bisa menerapkan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, ini yang nanti seperti saya sampaikan kemarin ada proyeknya, gitu ya. Proyeknya membuat strategi bisnis. Ya. Karena tentu karena belum semua yang nanti akan dipelajari gitu ya, hanya sampai separuh semester, maka fokusnya ya apa yang sudah kita pelajari. Gitu ya. Kemudian indikator capaiannya dapat menerapkan teknologi AI untuk pengambilan peningkatan pengalaman pelanggan melalui personalisasi dan strategi pemasaran. Jadi fokusnya nanti akan lebih banyak di situ untuk yang sebelum UTS. Ya. Kemudian eh, yang setelah UTS mungkin akan di poin kedua, dapat menggunakan AI untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam berbagai fungsi bisnis. Kemudian juga harus mahasiswa akan menghadapi tantangan etika dan implementasi AI dalam bisnis. Gitu ya. Jadi ketika AI menggantikan peran manusia, gitu ya, maka ada etika-etikanya yang harus dipatuhi, gitu ya. Contoh dasarnya kalau di perguruan tinggi, ya kalau bikin tugas, yang kalau bikin AI itu etis enggak ya, gitu ya. Kecuali memang diperbolehkan dan jelas AI-nya digunakan di bidang apa. Tetapi ketika tanpa tidak diperbolehkan, kemudian mahasiswa menggunakan AI, maka itu sudah termasuk pelanggaran etika akademik, gitu ya. Eh, karena apa? Karena mengklaim bahwa apa yang dikerjakan oleh pihak lain dalam hal ini AI itu diklaim menjadi milik atau hasil pekerjaan dia. Ini kan ibaratnya nyontek gitu kan. Eh, pas ujian lihat ke sebelah kita tulis kan kita nggak mikir gitu kan. Nah itu kan melanggar etika akademik. Gitu ya. Nah di dalam bisnis pun juga ada seperti itu, gitu ya. Eh, mungkin tidak seketat kalau di dunia akademis, tetapi tetap ada, gitu ya. Contoh dasarnya, gitu ya, ketika pengambilan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh AI, gitu ya, AI, itu ketika terjadi kegagalan atau eh, kerugian, siapa yang akan bertanggung jawab? Gitu. Harus ada dong orang yang bertanggung jawab, eh, tidak bisa kemudian dilemparkan begitu saja. Nah, ini ada etika-etika bisnis yang harus kita pahami. Gitu ya. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi implementasi AI di perusahaan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis, memberikan solusi terkait masalah etika seperti privacy dan bias algoritma dalam penerapan AI. Gitu ya. Ini yang akan kita coba eh, pelajari semuanya. Gitu ya. Oke. Oke. Mana ya? Oke. Nah, ini apa? Ntar kok hilang ya. Oke. Kita akan menggunakan buku ini, gitu ya, yang sudah ada di slide, gitu ya. AI for Small Business, from Marketing and Sales to HR and Operation, gitu ya.
Bukunya masih baru, terbitan 2025 gitu ya. Ya, kita akan ikuti gitu ya, tiap chapter yang ada di dalam eh, buku ini gitu ya. Ini saya tidak bisa share gitu ya karena saya dapat eh, di Kindle gitu ya, Amazon Kindle, dan ya sepertinya nggak bisa di-share di situ. Ya harus di screenshot satu persatu mungkin ya. Saya nggak tahu gitu ya. Jadi silakan jika eh, pengen tahu referensi aslinya bisa lihat di apa Amazon Kindle gitu ya. Ada ini AI for Small Business. Nah ini ada 7 pertemuan kita. Mulai dari nanti understanding the basics of AI, kemudian building a comprehensive AI strategy kan depan. Nah, setelah itu kita lihat ke bidang-bidangnya. Bagaimana AI untuk sales, AI untuk marketing, untuk social media and content creation, dan customer service. Nah, setelah itu nanti eh, mahasiswa dalam kelompok gitu ya, itu eh, membuat studi kasus, project studi kasus gitu ya. Nah, yang akan dipresentasikan pada pertemuan terakhir sebelum UTS gitu ya. Studi kasusnya dari mana? Nah, kalau yang sudah bekerja, karena ini kelas weekend mungkin beberapa sudah bekerja, bisa mengambil kasus dari tempat kerjanya, gitu ya. Kalau belum ya cari, gitu ya. Eh, di Jogja, saya kira banyak apa? Karena kita fokusnya di small business ya, jadi eh, prioritasnya ke sana. Tapi kalau misalkan Anda bekerjanya itu di bisnis yang bukan small or medium, ya silakan. Tetapi kalau harus mencari sendiri, ya saya kira yang small business banyak bisa ditemukan di Jogja, gitu ya. Nah, ini kemarin cukup bagus ya hasil-hasil dari mahasiswa di semester kemarin, gitu ya. Ya, jadi untuk bagaimana menggunakan AI untuk ya di projectnya untuk sales, marketing, social media and content creation, sama untuk strategi customer service-nya. Gitu ya. Setelah UTS nanti juga masih menggunakan buku ini, tetapi dibawakan oleh dosen yang berbeda. Eh, Harapannya seperti isinya ya sama, mengikuti bab di dalam buku ini, bagaimana AI untuk finance, operation and logistik, human resource and talent management, data analysis, decision making, security and legal compliance, serta R&D and innovation. Gitu ya. Nah, harapannya juga nanti ada project studi kasusnya. Gitu ya. Nah, tapi ini tergantung nanti apakah akan sama persis seperti ini atau ada beberapa modifikasi nanti bisa diinformasikan oleh dosen yang terkait. Oke, sampai di sini dulu sebelum masuk ke materi. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait pelaksanaannya ini. Cukup jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk UTS-nya itu outputnya ntar berbeda ya, Pak, untuk dengan UAS-nya, Pak. Maksudnya untuk UTS itu lebih ke gimana, Pak? Lebih lebih spesifik UAS berarti ya, Pak? Ini nanti uh, penilaiannya kan separuh-separuh ya. Dari Iya, Pak. saya 50%, dari dosen yang lain juga 50% gitu kan. Nah, jadi saya akan pertanyaan di UTS akan fokus di sini materi ini. Kemudian pertanyaan di UAS, di soal UAS nanti sini. Jadi bukan yang satu lebih spesifik dari yang lain, tapi memang beda beda area saja gitu kan. Jadi Oh ya, punya eh, bahasan yang berbeda gitu. maaf Pak, maksudnya gini Pak, kita kira-kira ada project nggak gitu Pak? UTS antara project UTS sama UAS gitu maksud saya Pak.
Oh, proyeknya apakah nyambung atau tidak begitu? Ah, ya, ya gitu Pak. Maaf Oke. sebelumnya Pak. Eh, Sepertinya kalau kita lihat di sini, gitu ya. Ini kan kalau yang di sebelum UTS ini kan lebih ke eksternal ya. Bagaimana AI digunakan untuk berinteraksi dengan pihak eksternal. Dalam hal ini adalah pelanggan atau calon pelanggan gitu ya. Nah, maka lebih banyak ke sales, marketing, sosial media, dan customer service gitu ya. Sementara kalau kita lihat di sini, ini kan lebih ke internal dari organisasi, ya kan? Nah, kemungkinan akan berbeda nanti, gitu ya. Jadi tidak harus satu project ini kemudian disambungin ke sini nanti juga akan sulit juga gitu ya, karena eh, apa eh, yang satu untuk keperluan eksternal, yang satu untuk internal. Jadi tidak ada keharusan bahwa nanti akan nyambung gitu. Kalau bisa nyambung akan lebih baik, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Dari yang lain ada? Izin Pak bertanya. Silakan. Untuk kelompok studi kasusnya terdiri dari berapa orang mahasiswa, Pak? Oke, saya cek dulu gitu ya. Jumlah mahasiswanya di sini berapa ya? Untuk kelas ini itu ada, kalau di catatan saya 15 gitu ya. 15 eh, maksimal 3 orang gitu ya. Jadi kita punya, kalau ini 3 orang semua gitu ya, berarti kan kita punya 5 kelompok gitu ya. Nah, tetapi kalau ternyata eh, Anda punya alasan, oh, kayaknya saya mau bekerja berdua saja, silakan gitu ya. Eh, tapi maksimal tiap kelompok adalah 3. Kalau lebih dari itu saya kira nanti kurang efektif. Artinya mungkin yang satu kurang bisa, ada yang menjadi tidak berkontribusi nanti. Dengan bertiga saya kira sudah maksimalnya. Demikian. Jadi silakan nanti buat kelompoknya buat sendiri gitu ya, yang menentukan gitu ya. Saya tidak akan membuatkan gitu ya. Kalau mau eh, bertiga boleh, berdua boleh. Kalau mau bersatu, eh, sebaiknya berdua gitu ya. Karena kalau nanti bersatu semua ada 15 project ini ya. Nah, nanti pas presentasi waktunya menjadi sangat sedikit nanti gitu ya. Jadi usahakan 2 atau 3 mahasiswa. Seperti itu bisa dipahami. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan cari tempatnya, buat kelompok sendiri, kemudian nanti cari kasusnya juga cari sendiri gitu ya. Yang mudah Anda mendapatkan akses gitu ya. Seperti itu. Oke. Ada yang lain pertanyaannya? Oke, sebentar ini mana ya? Oke, bentar. Oke, stop share dulu, stop share. Oke, sekarang saya mau sedikit berkenalan dengan Anda selaku sebagai mahasiswa di sini gitu ya. Yang mana ini kok nggak bisa ditutup? Oke, oke. Izin saya panggil nanti mohon bisa memperkenalkan diri. eh,
Yang pertama, sekaligus saya melakukan presensi ini ya. Muhammad Maulana Awal Syah ada Hadir, Pak. hadir. Ini eh, asal dari mana? Apakah sudah bekerja atau belum? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Awalsyah, Pak. Ya. Saya asal S1-nya dari UII juga, EKIS, Oh, oke. Mhm. FIAI. Untuk asalnya Riau, Pak, dan masih berdomisili di Riau, Pak. Oh, Eh, bekerja di sana sudah. iya, kemarin sempat di Jogja, Pak. Hmm. Cuman November udah balik ke Riau lagi, Pak. Nah, Ini untuk posisi saat ini di Riau. betul, Pak, di Pekanbaru, Pak. Oke. Eh, Nanti perkuliahan ke Jogja? Kemarin info dari admin katanya kita masih bisa online, cuma nanti saya menyesuaikan, Pak, insya Allah. Oke. Ya karena memang kan kita offline online dulu cuma sepertinya defaultnya daring. Coba nanti saya juga kalau ada yang jauh seperti ini gitu ya, pelaksanaannya bagaimana nanti saya koordinasikan juga dengan sana gitu ya. Ya, siap, Kerja di Pak. bidang apa, Mas sekarang? Pilihannya Mas Sebelumnya, Maulana ini atau ya, Mas? Mas, panggilan saya Maulana, Pak. Nah, Sebelumnya saya, untuk sekarang saya lagi tidak bekerja, Pak. hmm, Sebelumnya saya di Yayasan Islam, Pak, mengurus yayasan pendidikan Islam seperti pondok pesantren, masjid, dan lembaga wakaf gitu, Pak. oke. Cuman karena saya ngambil S2, saya kemarin resign, Pak. Gitu, Pak. Oh begitu. Ya, ya. Oke, terima kasih Mas Terima Maulana. kasih, Pak. Berikutnya Mas, semoga Axel Moza, apakah hadir juga di sini? Mas Axel Moza sepertinya tidak ada di daftar partisipan ya. Oke, kita skip dulu. Kemudian, nah ini mohon maaf ini saya tidak ada. Mas Alfian Nur Rohman. Oke. Posisi di mana sekarang ini? Kayaknya di kebun sawit ini kayaknya. Di belakang. Di mana nih posisi ini sekarang? Di Jogja atau di luar Jogja? Waringin Timur itu Kalimantan mana ya? Nah, oke. Kerja di sana? Begitu. Ya, 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 ya. Dulu S1 dari OBN, oke. Nah, ini juga pas perkuliahan ini juga akan tetap di situ ya, di Kota Waringin ya, atau nanti akan ke Jogja? Oh, begitu. Ya, ya. Oke. Terima kasih Mas Alfian, gitu ya. Kemudian berikutnya Mbak Cynthia Yunidia bisa memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi, Pak. Ya. Nama saya Cynthia. Saya background S1-nya Teknologi Pangan UNS. Sekarang Mhm. bekerja di PT Sari Husada Generasi Merdeka, Oke, sebagai apa SGM, di sana? di Di RND, Pak. R&D gitu. Oke. Ya, ya. Ini posisi di mana berarti? Posisi di Jogja, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian ada Mbak Eva Briliani, Ya, Pak. ya. Untuk S1-nya saya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hmm? Untuk kegiatan hariannya saya masih belum bekerja, Pak. Oke, jadi ini full kuliah dulu gitu ya. Ya, Pak. Oke, S1-nya apa tadi? Jurusan Manajemen manajemen juga. Oke. Oke, terima kasih. Posisi di Jogja atau di Purwokerto sekarang? di Jogja, Pak. Ya, oke. Kemudian Mas Farhan ini izin, gitu ya. Kemudian Mas Ridwan Budi Santoso ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya juga di luar Jogja. Betul, Pak. Di Saya mana? Ridwan, Pak. Jadi saat ini bekerjanya ya, kalau bekerjanya di Bogor, Pak. Di Dan Bogor. memang intensitas saya untuk pulang itu paling hanya bisa 1 bulan sekali.
Begitu. Ya, Nah, oke. untuk pekerjaan sekarang saya di sektor konstruksi, Pak. Konstruksi. Oke. Sebagai Baik. ya, baik. Eh, dulu S1-nya apa, Mas Ridwan? Saya satu di teknik sipil UGM, Pak. Oh, teknik sipil. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Ya, sama-sama. Berikutnya Andi Pratama, apakah ada? Maaf, Adi Pratama. Sepertinya tidak hadir, tidak ada di daftar. Ya. Kemudian Mbak Fitri Dwi Rahmawati. Selamat pagi, Pak. Lagi. Ya, mohon izin perkenalkan diri. Saya Fitri Rahmawati. Background S1 saya dari akuntansi UNY. Untuk saat ini saya bekerja sebagai ASN di kantor pelayanan pajak Pratama Sleman, Pak. Sleman. Oke. Oke. Kasa Fitri, gitu ya. Berikutnya Najibatul Adibah. Silakan. Oke, Pak. Em, Ya. Perkenalkan, sebelumnya saya Najibatul Adiba, background pendidikan sebelumnya S1 Teknik Geologi UGM. Saat ini bekerja sebagai ASN di Pemkot Yogyakarta, Pak. Apa di dinas apa di Pemkot? Di Sekuan, Pak. Oh, Sekwan, Sekretaris Dewan ya. Iya, Oke, terima kasih. Mbak, panggilannya tadi Mbak siapa ya? Najib, Pak. Adib, Mbak Najib. Oke. Iya. Ya, terima kasih Mbak Najib. Berikutnya Mbak Arina Fitria Fitriat siapa nih? Friatina ada, monggo silakan. Baik, selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, saya Arina Fitriatina. Untuk background pendidikan sebelumnya di S1 Psikologi Mercu Buana Yogyakarta. Kemudian untuk kegiatan pekerjaan untuk saat ini baru off, tapi untuk terakhir sebagai HRD di IT Consulting. Oh begitu. Posisi di Jogja sekarang atau? Masih mobile di Jogja dan di Jawa Timur. Oke, ya, terima kasih Mbak Fitri Makasih. panggilannya ya. Oke. Arin, Pak. Oh maaf, Arin ya Mbak Arin. Ya. Iya, Pak. Kemudian Mas Muhammad Rafli, apakah hadir? Ada, silakan. Hadir, Pak. Silakan Mas Rafli atau Mas Rama nih panggilannya. Rafli, Pak. Rafli, silakan. Baik, Pak. Untuk background S1 saya di manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pak. Oke. Lalu untuk kegiatan sekarang ini baru mau mulai kerja, Pak, di perbankan. Di Jogja juga? Di Jakarta, Pak. Betul, Pak. Posisi di Jakarta sekarang ya? Iya, di Jakarta. Oke, ya, ya. Oke, terima kasih Mas Rafli. Ya. Terima kasih, Pak. Berikutnya Mbak Anissa Kurnia Aprilia. Hadir, Pak. Nah, silakan memperkenalkan diri. Ya, saya Anissa, Pak. Asalnya dari Sidoarjo, dulu backgroundnya di akuntansi UT Surabaya. Saat ini bekerja sebagai keuangan sektor konstruksi, Pak, di Jogja. Jogja, posisi Jogja nih berarti ya Mbak Anissa ya panggilannya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Kemudian Mas Andi Afrizal, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Andi Afrizal. Saya alumni Ilmu Ekonomi UII Pak. Untuk aktivitas sekarang saya bekerja di kantor konsultan di bidang ekonomi sosial lingkungan dan aset. Domisili saya sekarang lagi di posisi di Makassar Pak. Di Makassar. Ya. Oke. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih Pak. Terakhir Mbak Tia Awalia, maaf. Hadir, Pak. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Tia Walia. Untuk background S1-nya itu S1 Akuntansi Universitas Unggul Jakarta. Kebetulan sekarang saya domisili di Jakarta.